Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabiul Awal, bulan penuh berkah, saat langit dan bumi bersaksi atas lahirnya manusia agung, Nabi Muhammad SAW, di hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Cahaya kenabian menerangi dunia. Beliau hadir bukan hanya sebagai utusan, tapi sebagai penyempurna akhlak mulia. Mari kita sambut bulan ini dengan cinta dan salawat untuk Rasulullah SAW tercinta. Namun sebelum lanjut ke kisahnya, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kelahiran Rasulullah SAW disambut oleh semesta dan ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kehadirannya di dunia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Sebelum dan saat Nabi dilahirkan, banyak peristiwa-peristiwa menakjubkan terjadi. Semesta menyambutnya dengan penuh sukacita, bukan hanya oleh makhluk Allah di bumi, melainkan juga di langit. Malaikat di langit menyiarkan beritanya dengan suara riuh rendah. Malaikat Jibril datang dengan suara gembira, aras bergetar. Para bidadari surga keluar menebarkan aroma wewangian. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah malam yang bertaburan cahaya yang memancar dari langit biru bening. Kehadiran Nabi Muhammad adalah anugerah besar bagi dunia manusia dan semesta raya. Hancurnya pasukan Raja Abraha, kehancuran pasukan gajah Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah dipukul mundur dan bahkan hancur lebur oleh serangan kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi atau tahun gajah, tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyerangan oleh Raja Abraha sendiri dipicu atas kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu ramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail tersebut. Itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membara dengan api. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan Al-Quran dalam surah Al-Fil 5 ayat 1-5. Bahkan hewan gajah sendiri menjadi nama surat yang mengisahkan peristiwa tersebut. Padamnya api abadi sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologisis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu, mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon, mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, yang artinya pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Menurut Imam Az-Zurqani, selain diriwayatkan Imam Al-Baihaqi, hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Haraiti, Ibnu Asakir, dan Ibnu Jarir As-Tabari, yang semua sanadnya sampai kepada Hani Al-Maksumi, Imam Abu Abdillah Az-Zurqani, Syarh Mawahibul Ladunia. Seiring dengan kejadian itu, air danau Sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula, seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidsan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Tertutupnya akses langit bagi iblis sebelum Nabi Muhammad lahir. Konon iblis bisa mendengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian,
Iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meski begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad SAW lahir, akses portal langit itu ditutup dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Terkait hal ini, As-Suhaili dalam Ar-Raudul Unf menyampaikan yang artinya diriwayatkan dalam beberapa hadits yang masyhur, dulu iblis bisa mencuri dengar di langit sebelum Nabi Isa diutus. Setelah Isa alaihissalam diutus atau dilahirkan, tertutup 3 lapis langit. Hingga Nabi Muhammad SAW lahir, iblis tidak bisa lagi mencuri dengar sama sekali, sebab setan-setan sudah dilempari dengan bintang-bintang. Lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Hasaisul Kubra melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud, lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Lahir dalam keadaan sudah dihitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan hitan setelah mencapai usia balik. Meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dihitan saat lahir. Menurut Syekh Sulaiman Al-Bujairami, selain Nabi Muhammad, ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dihitan, yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lus, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Hanzalah bin Syafwan. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek Abdul Muthalib, sebab ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi, ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki 4 ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda. Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian, rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu. Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Keajaiban menimpa Halimah Asadiyah. Ia adalah ibu persusuan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam sirah Ibnu Hisham bahwa kala itu serombongan wanita dari Bani Said datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Makkah, Halimah belum juga mendapatkan bayi. Di antara bayi yang ada, tinggal bayi bernama Muhammad bin Abdullah yang belum mendapat ibu susuan. Bayi ini tidak dipilih karena kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Namun, karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Halimah mengalir deras. Bahkan, unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu, keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Demikianlah kisah cahaya di tengah kegelapan keajaiban menyambut kelahiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.